kita akan eh, kembali membaca firman Tuhan di Yohanes pasal 5 kembali. Ini sudah 3 kali kita membaca bagian ini. 1 Yohanes ya, pasal 5. Satu Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 17 saya akan membaca. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17 ya, kembali kita baca dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, kemarin kita sudah melihat bahwa kenapa kita ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tentu ya, dosa tidak mendatangkan maut karena dosanya sudah diselesaikan. Ya, maut di sini berarti adalah kematian kekal di neraka, begitu. Jadi sudah diselesaikan. Apa menyelesaikan? Ya, Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi bagi barang siapa yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dosa tidak mendatangkan maut. Nama sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Dan ayat yang kita baca ini adalah warning untuk orang yang sudah mengalami penyelesaian dosa di dalam Yesus. Jadi dikatakan kalau ada saudara yang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, katanya di sini apa? Berdoalah kepada Allah. Tetapi dikatakan kalau dosa itu mendatangkan maut, dikatakan jadi semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang mendatangkan maut. Nah, dosa yang mendatangkan maut ini dilakukan oleh orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah, dosa apa itu? Mengulang sedikit, kita dari kejatuhan. Ini adalah juru selamat. Ini akhir dunia. Ya. Orang yang hidup sebelum penyaliban Tuhan Yesus, jalan keselamatan adalah bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Jadi juru selamat bagi mereka masih akan datang. Bagi kita yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus, maka jalan keselamatan sama lewat Yesus Kristus, tetapi kita harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, ini adalah jalan keselamatan, jalan penyelesaian dosa. Siapapun yang ada di dalam Kristus, artinya bertobat, menghitungkan diri ikut mati bersama dengan Kristus, dosa dijatuhkan hukuman pada diri Yesus, maka dia percaya bahwa Yesus menanggung hukuman dosa dia sudah mati, berarti dia sekarang hidup menggantikan Yesus hidup. Ini adalah orang yang sudah bertobat dan percaya. Gitu. Nah, orang yang sudah bertobat dan percaya, minggu lalu sudah dijelaskan bahwa ini ada kitab kehidupan. Orang yang sudah bertobat dan percaya, namanya ada tertulis di sini.
Ya. Nama sudah tertulis. Dan nama sudah tertulis, ini akan terhapus kalau melakukan dosa yang mendatangkan apa? Maut ini. Nah, dosa yang mendatangkan maut apa? Kemarin juga minggu lalu sudah kita lihat di dalam kitab Wahyu, ada kitab yang menuliskan perbuatan-perbuatan. Artinya perbuatan kita itu ditulis di dalam kitab apa? Perbuatan. Dan yang membuat nama tertulis dalam kitab kehidupan itu tadi satu. Dia bertobat dan percaya kepada Juru Selamat itu. Nama tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, nama yang tertulis dalam kitab kehidupan ini bisa dihapus, gitu. Bisa dihapus. Nah, apa yang membuat terhapus? Tentu perbuatan, karena segala perbuatan itu dituliskan tetap di dalam kitab apa? Perbuatan. Baik positif maupun negatif. Itu tetap ditulis di dalam kitab perbuatan. Jadi sama, nama terhapus di depan itu berarti mengingkari, gimana? Putus. Oke. Ya. Oke, bagaimana? Baik. Ya. Jadi nama terhapus dalam kitab kehidupan. Jadi ketika seseorang tadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, nama langsung tertulis. Nama langsung tertulis. Berarti yang membuat terhapusnya nama itu bukan perbuatan, tetapi mengingkari pertobatan tadi. Gitu. Pertobatan dan percaya kepada Yesus yang membuat nama terhapus itu diingkari. Kalau kita membaca Ibrani, coba kita baca Ibrani. Ibrani pasal 3 ayat 14. Ibrani pasal 3 ayat 4. Baca di sini. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Nah, berarti kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, ya kan? Berarti segala dosa kita sudah diselesaikan, kita tidak akan mendapat maut lagi. Begitu. Kita sudah mendapat beroleh bagian di dalam Kristus. Nah, ada lanjutannya di sini. Asal saja aku berpegang sampai kepada apa? Akhir. Nah, jadi bukan setengah, tapi sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita semula. Nah, perhatikan ini. Jadi sampai iman kita semula. Nah, ini yang tidak bisa, enggak, harus teguh berpegang pada keyakinan iman semula. Nah, keyakinan iman semula yang membuat kita selamat itu apa? Kan gitu. Ini yang harus dipegang teguh kepada akhirnya. Begitu. Nah, baru orang yang demikian itu tidak melakukan dosa yang mendatangkan maut. Gitu. Kalau dia berbalik dari iman yang semula ini, inilah yang disebut melakukan dosa yang mendatangkan maut. Tidak ada penyelesaian lagi. Apa mendatangkan maut? Karena tidak ada penyelesaian lagi. Nah, coba iman yang semula yang
yang menyelamatkan kita itu, yang menyelesaikan dosa manusia itu apa gitu. Coba kita membuka beberapa ayat Kisah Para Rasul ya. Supaya makin jelas. Kadang orang bertanya, loh ini orang sudah Kristen gitu, kemudian dia beralih keyakinan kok baik lagi. Gitu. Nah, kata Alkitab yang sudah murtad tidak mungkin apa dibaharui. Nah, kita perjelas ini dulu. Kita perjelas yang dimaksud pengikut Kristus sejati itu yang Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 saya akan baca. Itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosa dihapuskan. Jadi untuk dosa dihapuskan itu katanya disuruh apa? Bertobat. Jadi, nah ini iman yang harusnya kita pegang, yang menyelamatkan kita. Nomor satu adalah itu, sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dosa dihapuskan, bertobat katanya. Kemudian pasal 10, ini Petrus juga yang berkhotbah di Kisah Rasul pasal 3. Yang barusan kita baca itu adalah khotbah Petrus juga. Di ayat yang ke-10 ini Petrus juga. Ayat 43. Kisah Rasul pasal 10 ayatnya 43. Tentang dialah, oke ya, Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat apa? Pengampunan dosa oleh karena namanya. Tadi disuruh pengampunan dosa. Sekarang disuruh apa? Percaya untuk dapat pengampunan dosa. Kok kayak dua jalan keselamatan, yang saat tadi disuruh bertobat gitu. Kok yang sekarang percaya? Jangan lihatnya seperti kayak dua syarat begitu. Bukan. Bertobat dan percaya ini satu kesatuan. Gitu. Ibaratnya koin dengan kedua sisinya. Gitu. Ya. Kalau kita belanja, pakai uang koin gitu kan, koin sekarang mungkin nggak pernah lagi orang belanja pakai koin 1000-an gitu kan. Tapi kalau zaman dulu kita masih kecil kan, beli permen masih pakai apa? Pakai koin gitu. Kita belanja ke warung pakai koin. Gitu. Set, kita keluarkan koin kan gitu. Koin kan ada sisi gambarnya sama tulis sisi apa? Sisi angkanya kan gitu. Pas kita sodorkan begini ke tukang warung itu otomatis terima. Dia nggak akan tanya lagi. Itu di baliknya kita ada tulisan angkanya apa tidak, gitu kan? Nah, jadi kita set gambar burung cendrawasih, gitu kan. Nah, di baliknya itu kan ada tulisan angka berapa, kalau zaman dulu itu 5 rupiah begitu. Nah, dia langsung ambil aja. Dia nggak balik dulu ada gambarnya nggak gitu, ada angkanya nggak begitu. Itu dia sudah tahu, sudah otomatis dalam pikiran pedagang itu adalah kalau ini ya sudah pasti asli, gitu loh. Jadi udah otomatis kita tunjukkan ada gambar awasi, di belakangnya ada
Pasti sudah ada apa? Angkanya. Seperti itu. Jadi itu satu kesatuan. Bertobat dan percaya. Satu kesatuan. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20, di ayat 21-nya saya akan membaca di sini. Ini Rasul Paulus yang berkata, Aku, ya, Kisah Rasul pasal 20 ayat 21, ya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, artinya semua orang gitu maksudnya. Jadi Paulus bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani, ya, semua orang, gitu, supaya apa? Bertobat, ya, bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi keyakinan iman semula yang menyelamatkan kita adalah bertobat dan percaya. Ini satu kesatuan. Begitu. Bertobat dan percaya. Jadi maka di depan tadi saya tanya, kita jelaskan ini supaya nggak bingung-bingung. Kalau ini orang Kristen, ini orang Kristen kemudian pindah, kok bisa masuk lagi? Nah, waktu yang pertama jadi Kristen ini sudah betul-betul tidak di dalam Kristus. Artinya dia melewati fase ini tidak. Bertobat dan percaya. Walaupun ini keputusan di hati seseorang. Ya kan? Keputusan di hati seseorang. Paling tidak kita orang ini bisa melihat. Ini orang sudah bertobat dan percaya dengan benar apa tidak. Atau kita bilang ini orang sudah diselamatkan atau tidak. Kita sudah bisa lihat tandanya. Kita bisa amati. Gitu. Jadi nomor satu, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mengerti, gitu kan, bertobat dan percaya yang benar, gitu kan. Nomor satu, dia itu pasti bisa menjelaskan bagaimana dosa diselesaikan. Gitu. Ya. Jadi punya pengertian bagaimana dosanya dia diselesaikan, maka orang itu akhirnya bisa punya alasan yang kuat kenapa dia percaya Yesus. Ya. Kalau ikut-ikutan, gitu kan, pasti dia nggak bisa jelaskan. Ya. Kenapa kamu yakin pasti masuk surga? Ya. Dia nggak bisa jelaskan. Nah, kalau dia nggak bisa jelaskan, dia nggak punya pengertian. Berarti dia belum sungguh-sungguh percaya. Karena kalau orang percaya sungguh-sungguh, orang percaya benar, dia harus bisa mengerti dulu, menjelaskan dulu. Ya. Nah, Tuhan kasih tanda orang bertobat percaya itu bagaimana? Yohanes kasih info bahwa apa? Ya ini Yohanes Pembaptis itu membaptis sebagai tanda pertobatan, gitu. Nah, kalau zaman dulu lebih jelas gitu. Paling tidak orang yang sudah dibaptis, gitu kan? Itu dia bertobat betul-betul. Dia bertobat betul-betul. Zaman dulu seperti itu. Gereja mula-mula sangat gampang melihat orang bertobat betul-betul dari mana? Ya dari baptisan. Dari baptisan, maka Petrus dan lain-lainnya bisa melihat orang ini sudah bertobat. Karena baptisan itu menandakan bahwa
dia ikut mati, berarti kan diselamkan, ya, dikubur, nah, kemudian dibangkitkan. Jadi ikut mati dia diselamkan, ikut mati bersama Kristus dikubur, kemudian apa dibangkit. Ini adalah ekspresi bahwa Yesus mati, dikubur, dan apa? Dan bangkit. Gitu. Jadi waktu itu tandanya seperti itu. Gitu. Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Jadi harusnya baptis adalah orang yang bertobat. Tetapi tanda ini hari ini tidak serta-merta kita bisa wah ini dia sudah dibaptis, dia sudah bertobat. Nah, belum tentu. Kenapa? Hari ini ada orang dibaptis gitu. Baptisnya masih kecil. Ya kan? Dia dibaptis bukan atas keinginannya dia, tapi dia dibaptis keinginannya orang tuanya. Sudah dibaptis belum dia? Kan begitu. Ditanya, oh sudah kok waktu dulu. Gitu. Dibawa orang tua saya ke gereja. Gitu. Ah, dia kan sudah dibaptis. Tetapi baptisan yang seperti ini ini bukan tanda pertobatan karena yang bersangkutan yang dibaptis ini sudah bertobat belum? Belum. Gitu kan. Gimana? Anak bayi dibaptis. Dan memang sebenarnya gitu kan. Kalau lingkup penebusan Yesus Kristus itu dosa yang dulu, sekarang sampai yang akan datang, dosa yang karena Adam itu sudah selesai, seharusnya bayi memang tidak perlu apa? Dibaptis. Gitu. Memang bayi tidak perlu bertobat kok. Dia kenapa nggak perlu bertobat? Karena dia belum melakukan dosa dengan kesadaran. Jadi yang dituntut bertobat dan percaya, ini mereka yang sudah apa? Sudah akil balik. Jadi orang yang sudah berdosa dengan kesadaran. Untuk menyelesaikan dosanya ini, dia dituntut keputusan bertobat dan percaya. Jadi bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu tadi jalan ke sana. Berbalik. Nah, tadinya dosa. Kalau menuju ke sana ke arah dosa, sekarang dia berarti apa? Meninggalkan dosa menuju ke sana. Jadi orang yang sudah bertobat dan percaya, tandanya yang paling bisa dilihat juga adalah bagaimana hati dia ini terhadap dosa. Kalau dia sudah bertobat dan percaya, bertobat, maka dia tidak nyaman lagi hidup di dalam apa? Itu sudah otomatis. Ini ilustrasi orang yang sudah bertobat ini seperti ayam, gitu ya, bukan bebek. Kalau ayam ini jatuh ke air, gitu kan, jatuh ke air, reaksinya gimana? Hah? Dia otomatis mau apa? Mau bangun, wah, pokoknya dia mau naik, mau keluar dari air. Karena memang ayamnya ini posisinya jatuh, begitu. Ada air dia jatuh ke situ. Tapi kalau bebek gimana? Ada air, gitu kan? Ada air, dia itu masuk ke situ, gitu. Kok nggak keluar? Ya karena memang dia cari makannya di situ, dia senang di situ, gitu. Nah, orang yang sudah bertobat terhadap dosa itu ibaratnya dia ayam terhadap apa? Air. Jadi dia bisa jatuh, oh bisa. Jatuh ke dalam dosa, dia mau keluar, gitu. Jadi dia tadinya
ke arah dosa, bertobat, meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Bertobat. Bertobat dan percaya. Percaya apa? Percaya hukuman atas dosa ini sudah selesai pada diri Tuhan Yesus. Nah, jadi itu. Paling tidak kita bisa lihat bagaimana sikapnya terhadap dosa. Kalau dia tidak meninggalkan dosa, tidak lari dari dosa, maka kemungkinan besarnya dia belum apa? Belum bertobat. Kemungkinan besarnya belum bertobat. Maka untuk membuktikan bahwa betul-betul Sakyus itu bertobat, dia mau buktikan bahwa betul-betul dia menyesal yang lama, menyesal hidup di dalam dosa. Gitu. Menyesal hidup di dalam dosa. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari hartaku dia akan kasihkan kepada apa? Orang miskin. Artinya ada penyesalan bahwa dia pernah buat orang susah. Hatinya nggak nyaman di situ. Hatinya nggak nyaman. Kemudian dia bilang apa? Tuhan, yang aku peras, katanya, aku peras, yang pernah aku peras, boleh datang. Gitu kan. Dia bilang, aku akan ganti 4 kali lipat. Nah, jadi dia tahu dulu dia orang berdosa, dan dia setelah tahu bahwa Yesus itu memang juru selamat, gitu kan, Yesus itu akan mati menanggung dosa dia. Itulah pemahaman orang mengerti Yesus juru selamat adalah dosa kita diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Maka sekarang akan mengerti bahwa setiap dosa itu akan menyakiti hati Tuhan. Setiap dosa menyakiti hati Tuhan. Sehingga orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, maka dia itu meninggalkan dosa ini. Nah, meninggalkan dosa. Harus dipegang seperti Ibrani dikatakan tadi, sampai kepada apa? Akhirnya. Sampai kepada akhir hidup dia, dipegang sampai akhir. Jadi istilahnya gambar sampai dia mati lah. Pegang bahwa saya diselamatkan, bukan usaha saya, bukan amal ibadah saya diselamatkan karena saya bertobat dan percaya Yesuslah yang menanggung hukuman atas dosa saya. Oleh karena itu, mereka yang kembali hidup di dalam dosa, tadi sudah bertobat, balik lagi hidup di dalam dosa, ini menyangkali iman yang semula juga. Ini menyangkali iman yang semula. Karena iman yang semula itu adalah bertobat dan percaya. Coba satu ayat kita baca. Di dalam 2 Petrus. Petrus pasal 2. Ayat 20 dan 21. Saya baca di sini. Sebab jika mereka
oleh pengenalan mereka akan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi, sudah meninggalkan dosa, bertobat, gitu kan, percaya, diselamatkan, nama tertulis dalam kitab kehidupan, kemudian berbalik lagi sikapnya, hidup lagi di dalam dosa. Bukan jatuh ke dalam dosa ya, tetapi ini balik lagi, hidup di dalam dosa seperti dulu waktu belum kenal kebenaran. Ini juga berarti menyangkali iman yang semula. Ini keluar. Ini melakukan dosa yang mendatangkan apa? Maut. Berbalik lagi. Dia sudah bertobat, percaya, berbalik lagi. Kalau kita kemarin membaca Yehezkiel, coba kita buka kembali Yehezkiel. Yehezkiel di pasalnya yang ke-18. Ayat 24. Jikalau orang benar, ya kan? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Nah, ditanya seperti itu. Dijawab, segala kebenarannya yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang apa? Dilakukannya. Jadi kalau ditanya, apakah ia akan hidup? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya tidak. Ia katanya harus mati karena ia berubah setia. Maka tadi Pak Diaken Yohanes pilih lagu kiranya kita apa? Setia. Kiranya kita setia, baik mati maupun apa? Kiranya kita setia. Setia kepada iman yang semula. Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita beroleh bagian di dalam Kristus. Berarti mendapatkan pengampunan di dalam Kristus. Mendapatkan penyelesaian atas segala dosa kita di dalam Kristus. Asal kamu teguh berpegang sampai akhir.